kalau kita bicara pandemi Pak ya, Pak Aris, semua industri mengalami ya. Memang kita lihat ada industri tertentu yang mengalami yang namanya tipping point, tiba-tiba menonjak, itulah terkait kesehatan dan sekitarnya lah. Tetapi kalau kita bicara industri secara umum, semua terdampak kan, termasuk industri asuransi seperti itu. Maka sesuatu bencana terjadi, kita bilang quote-unquote bencana ya, suatu kejadian tak terduga terjadi, itu pasti terdampak. Dan tergantung juga bagaimana keluar dari masalah itu, tergantung bagaimana merespons. Dan kedua, tergantung bagaimana fundamental dibangun selama ini. Fundamental apa? Ini kan adalah yang terpapar kan risiko Pak ya. Nah kalau kita sudah membangun manajemen risiko yang baik, tidak pernah kita duga karena itu adalah sesuatu yang unprecedented ya, maka sebenarnya sedikit banyaknya itu membantu kalau sudah tertata dengan baik manajemen risiko. Yang kedua, bagaimana kita merespons. Merespons itu adalah macam-macam juga. Sama halnya kalau misalnya tiba-tiba gedung ini goyang, respons kita kan macam-macam. Ada yang lari langsung masuk lift, ada mungkin di bawah meja, yang gitu kan, seperti itu Pak. Tapi kalau sudah tertata dengan baik, tentu sedikit banyaknya kita punya aturan atau SOP atau struktur sistem bisa mengantisipasi hal seperti itu. Meskipun kalau kita bicara bisnis tidak serta-merta begitu, karena bagi saya ada 3 hal paling tidak yang kami lakukan selama masa pandemi untuk keluar dari persoalan itu. Yang pertama adalah ketika terjadi serangan mendadak itu, maka yang perlu kita cek adalah pertama, lihat apa dampaknya. Maka respons yang paling pertama. Kemudian ketika kita sudah melihat dampaknya apa yang terpapar, maka kemudian yang kedua adalah recover, R1, R2. Dan kemudian kalau recover tidak cukup, maka harus ada re-strategizing. Jadi respons, melihat apa luka-luka apa yang terjadi, apa yang rusak, kemudian di recover, kemudian direspon. Tapi untuk recover kemudian di re-strategizing. Tapi untuk bisa masuk ke sana Pak, itu juga tidak mudah memang. Kenapa? Karena yang pertama, bisnis yang kita mau kelola ini kan juga sedang terdampak. Kita mau tumbuh premi, tapi di sana nggak bisa bayar. Kita mau tumbuh premi, tapi di sana aset-aset yang mau diasuransikan kemudian menjadi nomor 2. Kan gitu Pak. Ketika cash flow menurun, kita kan menjadi berpikir kedua kali. Daripada saya bayar asuransi, selama ini juga nggak ada risiko kok sebenarnya. Banyak orang berpikir begitu. Saya alokasikan anggaran asuransi saya menjadi anggaran ya untuk yang lebih urgent lah. Mungkin pengobatan, kesehatan, dan sebagainya kan, seperti itu. Jadi antara yang kita lakukan adalah pertama krisis tadi, yang kita lakukan berbagai macam development ya Pak. Pertama adalah tentu kita harus mencari market apa yang masih eksis, apa yang tumbuh, kemudian apa yang ada di kita. Tentu bisnis-bisnis yang kita punya itu adalah yang kira-kira terdampak banyak, tentu kita tidak bisa bertahan di situ. Kita harus mencari market baru. Dan celah-celah tadi itu. Jadi celah-celah ada yang tumbuh kan Pak? Ada yang tumbuh di kesehatan. Yang kedua adalah market development Pak. Jadi diantaranya mungkin bukan hanya ada di yang sedang eksis di sana, yang tumbuh di sana, atau yang mati sana kita tinggalkan, tetapi juga mestinya ada market development. Maka yang kita lirik adalah bagaimana supaya bisnis yang ada di BRINS ini, yang kemudian terpapar kalau hanya bergantung pada situ juga wassalam juga Pak. Tetapi kemudian kita mencoba berpikir, menata ulang. Nah, respons tadi inilah. Bagaimana caranya supaya krisis ini yang melanda, kalau kita masuk pada bertahan pada existing bisnis, kita nggak akan mampu, maka kita mencoba melirik pasar baru. Maka pasar baru yang kita lirik sejak 2020 itu Pak, itu kita mulai masuk pada pasar yang kecil-kecil, yang mikro-mikro, yang memang preminya sangat kecil, 40.000, 50.000, dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata dengan masuk ke pasar-pasar kecil begitu, itu memang dampaknya signifikan. Memang untuk masuk pasar mikro Pak, itu
barrier-nya besar, barrier to entry-nya itu berat. Harus ada infrastruktur yang kuat, sistem yang juga kuat, nah tidak mampu dibangun seketika kan. Maka juga kebetulan, kalau kita bilang kebetulan, BRI Insurance ini kan bagian dari BRI. Nah BRI kan juga fokus pada mikro, retail kan, ultra mikro bahkan sekarang. Ya itu kita sambungkan aja kalau begitu. Seperti itu Pak. Jadi ada respons, kemudian kita kemudian recover, kemudian restrategizing. Restrategizing di sini maksudnya adalah kalau ada nasabah-nasabah yang kita lirik baru, terus gimana mencapainya? Bagaimana cara menjangkau Pak pasar mikro yang tersebar seluruh Indonesia, di mana yang kita kalau bicara mikro, pengusaha mikro katakanlah gitu, itu kan mereka-mereka yang boleh dikata quote-unquote adalah seseorang yang sebenarnya unsafe digital kan. Kalau kita menjangkau secara konvensional itu mustahil. Mustahil sekali karena banyak dan tersebar luas. Maka harus digital. Tapi untuk menjangkau digital juga mustahil juga. Kalau hanya digital murni. Karena banyak di antara mereka yang masih digital, bisa pakai HP. Tapi belum tentu bisa belanja lewat HP kan? Seperti itu. Jadi strategi adalah bagaimana kita kolaborasi dengan institusi yang punya pegangan-pegangan mikro, punya bidang mikro, untuk kemudian kita lakukan sinergi menjangkau mereka. Begitu Pak.